Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah adalah suatu organisasi formal yang di dalamnya terdapat usaha-usaha administrasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran nasional. Bimbingan konseling adalah suborganisasi dari organisasi yang melingkupinya. Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian terpadu dari sekolah tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pengorganisasian yang dijalankan di sekolah tersebut, sehingga tidak ada tolak ukur bagaimana organisasi bimbingan dan konseling di sekolah yang terbaik. Sebagai suatu badan, banyak ahli menawarkan model atau pola organisasi mana yang cocok untuk diterapkan di sekolah. Akan tetapi, pola organisasi yang dipilih harus berdasarkan atas kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang terkait di sekolah yang dilanjutkan dengan usaha-usaha perencanaan untuk mencapai tujuan, pembagian tugas, pengendalian proses, dan penggunaan sumber-sumber bimbingan. Dalam organisasi bimbingan dan konseling di sekolah perlu diperhatikan beberapa prinsip operasional, karena pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program bimbingan di sekolah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Program layanan bimbingan di sekolah harus dirumuskan dengan jelas. 2. Program bimbingan harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ketiga, penempatan petugas-petugas bimbingan harus disesuaikan dengan kemampuan, potensi-potensi, bakat, minat, dan keahliannya masing-masing. 4. Program bimbingan hendaknya diorganisasikan secara sederhana. Yang kelima, menciptakan jalinan kerjasama yang erat di antara petugas bimbingan di sekolah dan di luar sekolah yang berkaitan dengan program bimbingan di sekolah. 6. Organisasi harus dapat memberikan berbagai informasi yang penting bagi pelaksanaan program layanan bimbingan. Yang ketujuh, program layanan bimbingan harus merupakan suatu program yang integral dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah. Berikutnya yaitu organisasi bimbingan dan konseling di luar sekolah. Ada beberapa organisasi bimbingan dan konseling yang ada di luar sekolah. Yang pertama, ada IPBI, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Konseling. IPBI merupakan singkatan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPBI didirikan di Malang, Jawa Timur pada 17 Desember 1975. Organisasi IPBI merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Tujuan IPBI. Yang pertama, turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi dalam rangka ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional petugas bimbingan dan konseling agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Fungsi IPBI. Yang pertama, sebagai wadah persatuan. Yang kedua, sebagai wadah peran serta profesional bimbingan. Yang ketiga, sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Organisasi yang kedua yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disingkat ABKIN. Pada tahun 2001 terjadi perubahan nama Organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah salah satu organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata S1 dari program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor. Tujuan ABKIN. Yang pertama, turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional. Yang kedua, mengembangkan serta memajukan bimbingan konseling sebagai ilmu dan profesi yang dalam rangka ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional konselor agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Organisasi yang ketiga yaitu Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional atau disingkat MGBKN. MGBKN adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan meningkatkan kualifikasi guru bimbingan konseling. Program kerja MGBKN. Yang pertama, program kerja pengurus MGBKN akan menitik beratkan pada upaya di dalam meningkatkan keterampilan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, salah satu contoh program yang akan dilaksanakan yaitu melakukan sharing informasi antar guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah tentang bagaimana kegiatan praktik bimbingan dan konseling yang selama ini dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan teori-teori konseling. Yang ketiga, dengan adanya MGBKN, para guru BK dapat saling berinteraksi guna meningkatkan pelayanan terhadap siswa. Yang keempat, dengan adanya MGBKN, diharapkan dapat meluncurkan inovasi baru untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing. Organisasi yang terakhir yaitu Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, yaitu disingkat IMABKIN. Organisasi itu adalah sesuatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. Resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMABKIN pada bulan 9 Desember 2007 di Jakarta. Fungsi organisasi tersebut adalah sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua, sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK se-Indonesia. Tujuan organisasi tersebut adalah 1. Mewujudkan komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya bidang profesi bimbingan konseling. Kesimpulan, kebutuhan terhadap organisasi bimbingan dan konseling terlihat dari adanya kepentingan di tingkat sekolah hingga tingkat yang lebih luas lagi. Dalam wadah organisasi, tenaga pembimbing bekerja berdasarkan suatu program bimbingan yang direncanakan dan dikelola dengan baik. Prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling yaitu organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, prinsip skala hierarki, prinsip kesatuan perintah, prinsip pendelegasian wewenang, prinsip pertanggungjawaban, prinsip pembagian pekerjaan, prinsip rentang pengendalian, prinsip fungsional, prinsip pemisahan, prinsip keseimbangan, prinsip fleksibilitas, prinsip kepemimpinan. Organisasi bimbingan konseling di sekolah dalam pengertian umum adalah suatu wadah atau badan yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan secara bersama-sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.